Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Zofian Amirullah dengan NIM 23205 dari kelas jaringan komputer kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 2, yaitu memeriksa frame Ethernet. Ya, baik. Kita langsung saja masuk ke tugas intinya, yaitu di latihan 1. Pertama, memeriksa header frame Ethernet 2. Untuk review deskripsi dan panjang header Ethernet 2 ada Frame Destination Address, Short Address, Frame Type Data, dan FCS. Yang langkah kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Di sini kita bisa ke CMD. Nah, di CMD kita ketikkan ipconfig /all. Nah, di sini sudah tertera untuk IP address dan DHCP juga tampil di sini. Selanjutnya langkah ketiga, kita masuk ke Wireshark. Kita masuk ke Wireshark. Nah, setelah masuk kita klik yang WiFi 2. Nah, sini sudah muncul untuk time, resource, destination, protokol, dan length, dan juga info. Selanjutnya kita suatu filter telah diberlakukan terhadap Wireshark untuk menentukan hanya protokol ARP dan EJRP dan merupakan singkatan bagi ada resolusi. Di sini ada sebuah perintah atau filter ARP or ECMP. Jadi kita ke Wireshark lalu ketikkan di sini ARP or ECMP. Seperti perintah di sini ARP or ECMP, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul ARP dan ECMP-nya. Selanjutnya kita lanjut ke screenshot. Ini menyorot rincian frame untuk balasan RP replay. Dimana di sini untuk RC replay-nya kita bisa dilihat di sini. Di sini. Nah, kita bisa dilihat untuk RC replay-nya. Selanjutnya kita lanjut ke langkah 4, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request RP. Tabel ini memperlihatkan frame pertama dan rekaman Wireshark dan menunjukkan data di dalam file header Ethernet 2. Pertama itu ada variable, ini value-nya kosong atau tidak terlihat dalam tangkapan. Selanjutnya ada destination address, di mana ada broadcast di sini untuk destination address-nya di sini F4 8C 50 CA 5A dan 85. Selanjutnya ada short address ada di sini yaitu 84 3C 99 A0 8B dan 37. Dan frame type-nya ada di ARP 0x0806 dan data ARP-nya di sini data ARP sendiri ini sama seperti tadi yang 0x ini. Dan selanjutnya untuk FCS ini tidak terlihat dalam tangkapan. Nah, selanjutnya apa yang penting mengenai CDV destination address? Saya mengetikkan di sini tergantung tujuan dari alamat tersebut. Maksudnya alamat dari broadcastnya itu alamat broadcastnya di sini di sini. Nah, yang ini 843C itu. Terus selanjutnya, mengapa PC mengirimkan suatu baris RP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jawaban nomor 2, karena PC perlu
mengetahui MAC address sebelum mengirim ping kepadanya. Lalu lanjut ke nomor 3. Nomor 3, sebutkan MAC address dari resource dalam frame pertama. Untuk MAC address yang pertama itu resource-nya di sini ada 843C99. Nah, yang ini 84. Resource-nya 84 3C99 A0 8B37. Nah, selanjutnya lanjut ke nomor 4, sebutkan vendor ID atau OUI dari Resource NSC dalam jelasan ARP. Ya, baik, untuk jawaban nomor 4 di sini, sebutkan vendor ID OUI dari Resource NSC dalam bahasa ARP. Yaitu di sini antara 2, yang F4 8C, yang ini, yang F4. Nah, F4 8C 50CA 5A dan 85. Untuk nomor 5, bagaimana dari MAC address yang merupakan OUI, yaitu 3 oktet pertama dari vendor ID OUI, yaitu F4 8C 50 di sini. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, sebutkan nomor seri NIC dari source, yaitu 3 oktet terakhir dari vendor ID OUI yang ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan ipconfig, yaitu wireless menangkap dan mengenai internet. Dalam latihan 2, Anda akan menggunakan wireless untuk mencapture frame Ethernet lokal dan remote. Anda kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung dalam file header frame tersebut. Langkah 1, mengetahui IP address dari default gateway PC Anda. Buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig IPv4 kita, yaitu di sini IPv4 untuk MAC address kita yang ini 192.168.1.95, dan untuk tuliskan IP address default dari default gateway. Untuk default gateway-nya itu yang ini 192.168.1.1. Nah, langkah 2, kita mulai menangkap traffic. Buka WireShark dan mulailah menangkap data. Kita ke WireShark lagi. WireShark-nya kita close dulu. Ini stop and saving. Selanjutnya kita buka WireShark lagi. Habis itu kita klik yang WiFi 2 sama seperti tadi. Selanjutnya kita ke amati trafik yang muncul dalam jendela daftar paket. Nah, di sini muncul di sini. Kita amati terlebih dahulu PMP di sini. Kita enter. Nah, karena masih kosong. Nah, selanjutnya kita ke langkah 4. Setelah kita tadi mengetikkan filter CMP, lalu buka CMD, ping dari default menggunakan APD yang telah Anda rekam dalam langkah 1, ipconfig. Oh, kita lakukan ping bukan ipconfig. Ping. Kita benar ya, lakukan ping. Ya, kita lakukan ping ke 192.168.1.1, kita enter. Oh, 192.168.1.1. Nah, sini sudah berjalan, dimana di sini paketnya send 4, request senyawa dan loss di sini 0%, menandakan ini berhasil melakukan ping ke default gateway-nya. Ping di sini
setelah berhasil, sini akan tampil ICMP yang tadi kita ping yang pertama ini 192.168.1.1. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan ping, langkah kelima, klik icon stop capturing paket. Kita ke sini lalu kita tekan stop yang kotak merah ini. Langkah ke-6, jendela utama Wireshark dibagi ke dalam 3 bagian, panel daftar paket atas, panel itu yang ini. Paketnya panel paket detail di tengah, yang di tengah. Dan panel paket byte ada di bawah, yang di bagian sini. Nah, setelah itu dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info, baris tersebut menjadi tersorot. Ketika kita klik, ini kan awalnya kalau kita tidak diklik warna pink, ketika kita klik akan menjadi warna biru, dan di sini akan ada detail dari paket bawah. Selanjutnya periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menunjukkan panjang dari frame, dan bagian tengahnya ini panjang framenya. Kita klik yang pertama, panjang framenya 74 byte, on wire 59 byte, 74 dan segala macam di sini untuk framenya. Dan selanjutnya baris kedua dalam panel ini menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2 mengadas dari resource destination yang juga ditampilkan. Ya, di sini juga ada Ethernet, ada destination, dan juga MAC address-nya. Pertanyaan pertama, apa MAC address dari NICPC? Ini ada di paling atas, yang ini di Ethernet 2, yaitu MAC address-nya itu F48C. Kita copy saja, kita tempel di sini. Kita hapus. Nah, ini untuk apa MAC address dari NICPC. Dan selanjutnya, apa MAC address dari default gateway? Untuk default gateway itu ada di destination di sini. Untuk destination kita copy juga, kita tempel di sini. Sini 84 3C 99 A0 8B dan 37. Yang ketiga yaitu Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris karena kita udah klik ini. Dan untuk mengetahui informasinya, jenis apa? Klik tanda pada awal baris kedua yang ini berarti. Untuk memperoleh informasi lanjut dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Yaitu jenis framenya itu IPv4. Kita copy saja, IPv4 0x0800. Nah, 2 baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file data frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi address, resource, dan destination. Mana IP address dari source? Dari source itu ini. Untuk source-nya F4 8C 50 CA 5A 85. Dan mana IP address dari destination? Untuk IP address dari destination yang ini, seperti yang di atas tadi, 4 3C 99 A0 8B 37. Terus selanjutnya Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyerot bagian itu dari frame hex dan ASC2 dalam panel paket byte bagian bawah. Klik baris Internet Control Message Protocol pada bagian tengah dan periksa apa yang disorot pada panel paket byte. Sini Internet Control Protocol, di sini apa yang disorot dalam paket byte. Yang disorot di sini adalah ada T8 echo ping request kode 0 dan segala macam di sini. Dan datanya ada 30 dan datanya ada data 32 byte. Ya, tadi ada kesalahan untuk mana IP address dari sendiri itu yang ini 192.168.1.95 192.168.1.95
1.95. Dan untuk mana IP address dari destination, untuk destination 192.168.1.1.192.168.1.1. Dan selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Tadi ada kesalahan, mohon maaf. Anda dapat klik baris manapun pada bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan ACL dalam panel paket bagian bawah. Klik baris internet control misi protokol pada bagian tengah dan baris apa yang disorot dalam paket files ini yang udah disorot tadi, yang tab 8 ping request. Kita bisa klik yang manapun. Selanjutnya bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot, yaitu di sini kita bisa ke bagian yang ini yang disorot alfabet A B C D E F G, ini yang disorot bagian akhir itu yaitu yang bagian high ini. Kita bisa dijadiin dua di sini. Terus kita screenshot saja di sini. Oh, bentar. Ini tidak kebaca. Nah, jadi untuk bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot, yaitu di bagian yang alfabet ini. Nah, setelah itu kita tempel di sini. Kita perkecil saja. Habis itu kita Ctrl E agar ke tengah. Kita besar lagi. Nah, klik frame selanjutnya dari dalam bagian atas dan beri frame echo reply. Untuk echo reply ada di sini, bagian baris kedua. Yang pertama itu kan ping request, yang kedua ping reply. Dan ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama, dimana yang pertama itu ping yang kita request itu awalnya 192.1.95 maksudnya, destinationnya 1.1. Setelah kita ping echo reply menjadi terbalik, yaitu yang 1.1 menjadi di source dan destinationnya ke 1.95. Sebutkan device dan MAC address yang diberikan di destination address. Di destination address itu ada di sini F4 8C 50 CA 5A 85. Dan yang sebelumnya di sini harusnya ada screenshotan. Kita coba screenshot lagi. Kita screenshot untuk yang ini. Oh maaf, kita screenshot lagi. Masih ada bagian yang kepotong. Usahakan tidak terpotong di sini. Nah, setelah itu di sini, lalu kita kecilkan. Nah, selanjutnya kita ke rata tengah. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address, yaitu ada di sini destination. Kita copy saja F4 8C 50 CA 85. Nah, selanjutnya langkah ketujuh, menangkap paket host jauh, yaitu klik icon start capture untuk memulai suatu tangkapan baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelum ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik continue membuka suatu jendela komen, dan selanjutnya buka suatu jendela komen prompt. Start lagi di sini seperti logo Sirview. Kita continue with saving. Nah, selanjutnya kita buka Cisco. Kita cmd ping www
ping.cisco.com. Oh, ada kesalahan. Ping www.cisco.com. Nah, di sini sudah ada, dimana di sini ping statusnya, paket reselnya juga, dan 0% loss, dimana menandakan ini berhasil ngeping ke cisco.com. Setelah melakukan ping dengan Cisco, kita tutup jendela CMD Cisco. Itu hentikan penangkapan paketnya, periksa paket baru dalam panel daftar WhatsApp. Di sini paket barunya. Nah, setelah itu dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination. Untuk source-nya yang ini dan destination-nya yang ini, yaitu untuk source-nya 192.168.1.95, dan untuk destination-nya yaitu 184.26 109.3936. Itu untuk destination-nya. Dan sebutkan IP address resort. Yang pertama itu yang ini. Untuk source frame request-nya itu ada di sini source-nya. Nah, ada yang di sini F4. Ini ada di source, dan destination-nya itu ada di sini. Nah, ini untuk destination-nya 84.3C. Dan selanjutnya sebutkan IP address source dan destination yang terkandung dalam field data dari frame. Untuk source-nya yang ini 192.1.1.95, dan untuk destination-nya 184.26.109.36. Nah, selanjutnya bandingkan address ini dengan address yang berangkat. Address yang berubah hanyalah IP address. Mengapa ya IP address destination berubah sedangkan address destination tersebut masih tetap sama? Karena kita melakukan ping kepada server yang berbeda, dimana pada langkah 6 itu kita melakukan ping address kepada laptop kita sendiri, sedangkan untuk yang ini kita melakukan ping kepada Cisco. Jadi mengapa IP address destination-nya itu berbeda? Nah, selanjutnya WireShark tidak menampilkan field variable dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam variable? Yaitu yang terkandung dalam variable adalah yang tergantung dalam variable itu adalah mengandung bit-bit sinkronisasi yang diproses oleh hardware NIC. Ya, mungkin itu saja penjelasan atau tugas dari praktikum jaringan komputer modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.